penggalangan dana untuk masjid misalnya. Ya tentunya intinya adalah himbauan itu sampai pesan tersebut lalu orang tersentuh kemudian membayarnya. Boleh diumumkan di mana saja. Diumumkan di mana saja. Tentunya dengan catatan tidak mengganggu orang lain. Jika penggalangan dana di jalan-jalan itu sudah menjadi tradisi dan orang sudah maklum semuanya, ya berarti masyarakat sudah bersepakat kalau itu nggak apa-apa. Dan disepakati oleh sekeluarga warga sehingga tidak merasa terganggu karena mungkin itu adalah proyek bersama, proyek akhirat, ya sah-sah saja. Akan tapi jika ternyata mengganggu jalannya jalan umum yang tidak hanya jalannya untuk orang kampung itu, orang lain terganggu dan sebagainya, maka mengganggu orang nggak boleh. Tidak boleh biarpun tujuannya baik, tapi ternyata mengganggu masyarakat. Ini dikembalikan pada kebiasaan. Apalagi nanti malah jadi ejaan orang di luar Islam. Ini orang Islam bangun masjid aja sampai ganggu orang di jalan. Kita buat tempat ibadah tinggal ngomong akan jadi sekali jadi. Nah ini termasuk juga kita malu kalau memang ternyata mengganggu lalu lintasnya orang yang mungkin orang tidak beriman, bukan seorang muslim, keganggu dengan itu semuanya. Nah nanti ada cara, kalau kita ingin mengambil dana itu yang cantik. Jangan menjadikan orang kapok. Kan Anda bikin orang kapok. Kapok, pelelangan. Wah ini serem. Pak Haji berapa? Masa Pak Haji kayak begitu cuma berapa? Besok nggak datang ke masjid. Ini aja berani begini. Ini kok bikin jor-joran. Jadi penggalang dana tapi tidak dengan akhlak yang baik. Pakai kertas dituliskan. Misalnya 500.000, pindah ke rumah sebelahnya. Orangnya lebih kaya. Pak Haji berapa Pak Haji? Saya 200 Pak Haji, masa 200? Tetangga aja melarat berani 500. Pak Haji berapa ini? Ya Allah. Ini ngajak jor-joran ini. Ada orang tidak punya akhlak ini. Menggalang dana tidak pakai akhlak. Yang perlu kita ambil adalah hatinya. Kalau orang tersentuh hatinya, dia akan membayar sebanyak-banyaknya. Jadi, seperti kasus di jalan-jalan itu, kalau memang disepakati di kampungnya, dan kampung-kampung terbatas, ya sahaja, mungkin itu sudah kesepakatan mereka. Sehingga mereka nggak sempat ke masjid, sambil ke pasar, membayar, oke. Cuman kadang-kadang lumayan mengganggu sampai harus mobil kenceng berhenti sampai macet di belakang. Ini mengganggu sudah. Kalau mengganggu hendaknya dihindari. Biarpun untuk Allah tapi mengganggu orang lain kan nggak boleh. Mengganggu orang lalu lalang tidak diperkenankan. Biarpun izin, dan izin ini apalah izin benar atau izinnya seperti apa? Nanti mungkin seorang aparat tidak ngizini bilang wah ndak pro dengan agama. Kan bisa jadi ini. Misalnya Pak Aparat kepala desanya melarang, oh langsung dimusi sak kampung. Akhirnya Pak kepala desanya harus mengizini, bukan karena ini maslahat, karena nggak enak orangnya marah-marah nanti tidak saya izini. Berarti masyarakatnya nggak benar itu semuanya. Jadi kita perlu koreksi semuanya. Mohon maaf yang biasa melakukan itu bukan berarti mutlak Anda salah. Pastikan bahasanya itu tidak mengganggu orang di kiri kanan Anda. Orang berlalu lalang tidak mengganggu. Ini harus kita perhatikan. Kalau masalah keamanatan ya harus jelas dong, ada amanat gimana. Dosa begede dong. Sehingga kalau bicara koruptor itu tidak hanya di meja jabatan, orang yang punya jabatan di negara sana, tidak. Pengurus masjid pun juga bisa saja korupsi. Buka kotak amal sendirian, sehingga 200 masuk sakunya, nggak sadar. Atau bukan nggak sadar, halus. Ini bahaya sekali. Ini penjahat halus berada di masjid juga ada. Ini ngurusi masjid, tapi sebenarnya dia pengen cari pencuri, jadi pencuri di masjid. Kiai juga bisa saja. Jangan menganggap koruptor itu hanya di kelas DPR atau kelas pejabat sana. Tidak. Kiai, Masya Allah. Duit pondok masuk sakunya nggak keluar lagi. Nggak ada santri yang berani nanya. Ya kiai neraka itu. Sama aja. Jadi ketulusan amanat itu penting. Amanat penting. Menjaga amanat. Itu saja insya Allah ya. Kalau tidak amanat ya jangan dipasrai dong. Kita harus takut kepada Allah. Dan kalau kita melihat orang yang sudah tampak tidak amanat, maka ya jangan diamanati lagi. Kita yang salah dong. Sudah tahu dia tidak amanat, kenapa kita pasrai dia? Itu saja, semoga Allah menjaga kita, menjauhkan kita dari khianat dalam urusan amanat-amanat yang telah Allah bebankan kepada kita. Semoga Allah kita diberi kemampuan menjalankan amanat. Kemudian Allah memberi kepada kita cara yang tepat, yang baik untuk mengajak orang dalam kebaikan.
tidak menyakiti orang lain sehingga sempurna kebaikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.